Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Pada saat pagi ini kita bersyukur kita masih diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, yang kita boleh bawa hidup kita ini kepada Tuhan, terutama dalam ibadah pada saat sore hari ini. Mari kita akan sama-sama mulai ibadah kita. Kita akan berdiri bersama-sama. Pertolongan kami datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan dengan perbuatan tangannya. Oleh karena kasih setianya, maka itu turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian selama kita boleh beribadah kepada Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah masing-masing. Hari ini kita semua memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menjadi saksiku, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau undang Allah Roh Kudus untuk memenuhi kita, supaya kita dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran.
jikalau sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami diberi kekuatan, kami diberi penghiburan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tiba saatnya kami akan beribadah kepadamu. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, supaya kami semua di dalam ibadah ini kami boleh menyembah Engkau dengan cara yang benar. Bahkan kami boleh mengalami perjumpaan yang dahsyat bersama dengan Tuhan di dalam ibadah ini. Kami berdoa pimpin Tuhan kami semua, supaya di dalam ibadah ini kami benar-benar dapat mempersembahkan ibadah yang berbau harum di mezbah Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan yang terlibat dalam ibadah ini, Tuhan kiranya memberkati supaya apapun yang kami kerjakan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami semua yang percaya berkata amin. Kita akan memuji-puji nama Tuhan dengan sebuah pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka dari itu mari kita
Buka hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sekali lagi mau katakan kepada Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di dalam hidupku, supaya aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada hari-hari yang kemarin. Yang merindukan
Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, terlebih yang ada di rumahnya masing-masing, juga mungkin ada yang di luar atau di jalan. Shalom sekali lagi, kiranya saya percaya kasih karunia dan perlindungan daripada Tuhan senantiasa melingkupi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari saudaraku, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan dan menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih anugerah daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh hati kami melimpah dalam ucapan syukur ya Tuhan. Kalau pada kesempatan sore hari yang indah ini, kami boleh beribadah meskipun lewat streaming ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya hadirat dan lawatan Tuhan senantiasa tidak pernah terbatas. Demikian pula pada saat hari ini ya Tuhan, Engkau melawat dan Engkau hadir dalam ibadah sore hari ini, dan kiranya Engkau urapi hati pikiran kami masing-masing, khususnya hamba-Mu yang kecil dan sederhana dan penuh dengan keterbatasan ini. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, mulut bibir lidah hamba-Mu, sehingga apa yang sebentar firman-Mu disampaikan boleh jadi berkat dan kekuatan dan tuntunan dalam setiap langkah hidup kami. Kami sadar pada saat ini dunia dalam kegelapan, tapi kami percaya terang-Mu senantiasa mengalir, tercurah dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh jadi berkat, hidup kami boleh menjadi terang, bahkan hidup kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, sesuai dengan perintah-Mu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, mengatakan kiranya pada saat Roh Kudus turun atasmu, Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, bahkan sampai Samaria, hingga sampai ke ujung bumi. Demikian juga dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, kiranya hidup kami menjadi saksi Tuhan, hidup kami menjadi berkat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati segenap jemaat yang pada kesempatan sore hari ini juga sedang menyaksikan, meskipun lewat streaming atau online. Mau berkati dalam setiap kehidupannya, mau berkati dalam setiap pergumulannya, kerindunya, terlebih yang mungkin lemah dalam kesehatannya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau saya memberikan kekuatan melalui bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan dan memulihkan dalam setiap kesehatan, kelemahan dalam setiap sakit penyakit yang dideritanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, pada ibadah sore hari ini saya diberikan tema oleh hambanya, yaitu iman di tengah kesulitan atau iman di tengah krisis saudaraku ya. Dan kita akan membukanya di dalam Matius 24 ayat 3 sampai dengan 14 saudaraku ya. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Saya akan membacanya. Ini adalah konteks khotbah tentang akhir zaman saudaraku ya. Dan kita memulai di ayat yang ketiga terlebih dahulu dengan judul permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia? 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku, nama Tuhan, dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru.
Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin, saudaraku. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, iman kita di tengah kesulitan ini? Di dalam ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin, saudaraku. Jadi apa yang harus kita lakukan? Itu bertahan di dalam iman. Bertahan dalam iman di tengah kesulitan atau krisis seperti ini. Dalam firman Tuhan ini menggambarkan percakapan murid Tuhan dengan Tuhan Yesus dengan konteks khotbah tentang akhir zaman. Dan apa yang kita alami pada saat ini, kita juga hidup menjelang akhir zaman juga, saudara. Jadi sehingga apa yang terjadi dalam situasi kondisi dunia pada saat ini, saudaraku ya, terutama pada saat ini bangsa kita, negara kita sedang kena pandemi wabah COVID-19, COVID-19, saudaraku ya. Tidak hanya bangsa kita saja, saudara, tidak hanya negara Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia, lebih daripada 220 negara di dunia kena wabah ini, saudaraku ya. Inilah, saudaraku ya, tanda-tanda akhir zaman yang harus kita alami pada saat ini, saudaraku ya. Kalau kita mau merenungkan, saudaraku ya, tidak hanya wabah ini, kita bisa melihat tanda-tanda dunia kita yang sudah semakin tua ini, saudaraku ya. Sekarang perubahan iklim aja sudah tidak bisa diprediksi, saudaraku ya. Di Indonesia enak, hanya punya 2 musim saja ya, saudaraku ya, musim penghujan dan musim kemarau. Itu aja sudah tidak bisa diprediksi. Harusnya bulan Mei menjelang Juni itu sudah musim kemarau, saudaraku ya. Dulu waktu saya masih kecil, kalau sudah memasuki setelah selesai Imlek tuh sudah mulai musim panas, saudaraku ya. Memang waktu Imlek itu curah hujan tinggi, saudaraku ya. Itu sudah hukum alam, saudaraku ya. Karena apa? Tradisi orang Tionghoa gitu ya. Kalau Imlek hujan berarti rezekinya akeh, berkatnya banyak. Amin, saudaraku. Kita seringkali sebagai manusia merindukan demikian, saudaraku ya. Tapi biasanya setelah menjelang Mei, Maret, April, Mei itu sudah mulai musim panas, saudaraku ya. Nanti kalau sudah menjelang bulan berber, zaman dulu saya kecil orang tuanya mulai berber, mulai September, Oktober, November lah itu mulai hujan lagi. Tapi zaman sekarang sudah tidak bisa diprediksi, saudaraku. Betul, saudaraku? Tidak hanya di negara kita saja, negara dunia yang mempunyai 4 musim itulah malah lebih menderita, saudaraku. Malah lebih menderita, dia punya musim hujan, musim panas, musim salju, musim dingin, semi. Itu katanya orang Eropa, orang Barat yang punya 4 musim itu kerjanya 6 bulan, 7 bulan saja yang aktif, saudaraku. Selanjutnya 5 bulan, 6 bulan mereka hanya diam di rumah. Kalau yang punya duit, bagi yang berduit, yang kaya bisa ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri. Tapi kalau yang biasa, yang pas-pasan hanya di rumah, saudaraku. Katanya demikian. Betul apa tidak? Saya kira betul. Karena kalau musim salju sudah parah, apa kita bisa beraktivitas? Itu derajatnya di bawah 0 derajat, bahkan minus, saudaraku ya. Itu sudah tidak bisa bekerja dan beraktivitas. Mungkin kerjanya ya buat from home dari rumah saja. Kalau yang bisa, kalau zaman sekarang sudah teknologi canggih, zaman dulu kan belum canggih, saudaraku ya. Itulah, saudaraku ya. Jadi kalau kita lihat tanda-tanda zaman,
kita saat ini juga memasuki ke akhir zaman. Memang ada kesaksian juga, ada sebuah kesaksian mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan. Dari aku kecil TK, masih sekolah minggu, pendeta ngomongnya akhir zaman. Sampai sekarang setelah ini masih khotbah akhir zaman. Sampai kapan Pak Pendeta akhir zamannya? Kita tidak tahu masa dan waktu. Itu semua adalah rahasia Tuhan. Benar saudara? Amin. Kita tidak tahu masa waktu yang Tuhan tentukan. Itu semua adalah rahasia Tuhan, saudaraku ya. Oleh sebab itu yang penting yang kita harus lakukan apa, saudaraku ya? Waspadalah. Ayat keempat dikatakan, jawab si Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Waspadalah, saudaraku. Karena apa? Dalam kondisi situasi yang serba sulit ini, dalam situasi kondisi yang krisis ini, iman kita seringkali goyah, saudaraku ya. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak berjaga-jaga. Karena apa? Ini dalam kondisi seperti ini, kita benar-benar sangat-sangat kena dampaknya, saudaraku ya. Semua manusia tidak ada di negeri kita Indonesia, tapi seluruh dunia, saudaraku ya. Karena apa? Karena kita dalam beraktivitas, kita serba dibatasi. Untung di negara kita tidak ada lockdown, saudaraku. Kalau lockdown, wah itu perekonomian anjlok. Banyak pasti kelaparan di mana-mana. Seperti yang dialami oleh negara India, saudara. Saya sekilas katanya India ya lockdown, banyak terjadi, akhirnya kerusuhan. Tapi puji Tuhan, karena kita punya pemimpin yang bijaksana, presiden kita penuh dengan bijaksana, akhirnya dia nyampe PSBB aja berdampak dengan sangat luar biasa, saudaraku ya. Apa, saudaraku ya? Jadi untuk beraktivitas, kita untuk bekerja tidak bisa, bekerja hanya di rumah, bersekolah hanya di rumah, beribadah juga di rumah. Jadi semua harus dilakukan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Perekonomian mandek, saudaraku. Seperti apa? Saya juga mengalaminya, saudaraku ya. Saya akhir Maret sampai sekarang sudah berhenti total, saudaraku ya. Pekerjaan saya, usaha saya. Dan otomatis saya juga melakukan PHK, saudaraku ya. Sebagian tenaga kerja saya kurangi, saya ngomong maaf ya toh, kalau soalnya kondisi seperti ini, saya minta pengertiannya dia. Jadi saya kurangi, saudaraku yang memang kurang maksimal, ya saya kurangi, saudaraku ya. Tapi saya juga melakukan tanggung jawab saya menyelesaikan ya, dengan baik, saudaraku ya. Itulah, saudaraku ya, semua berdampak. Bahkan saya kalau lihat di surat dikirimi dari medsos, di WA, di video, tenaga kerja di Jakarta khususnya yang zona merah sana kan lebih parah, saudaraku ya. Sampai anak saya juga tidak bisa pulang ke Semarang, padahal sudah setahun tidak pulang. Saya sebenarnya sebagai orang tua rindu dengan anak cucu. Saya rindu sekali, tapi gimana lagi? Memang situasi kondisi tidak bisa kembali, tidak bisa bertemu. Ya wis, kita hanya video callan aja, saudaraku ya. Dan apa yang terjadi, saudaraku ya? Krisis ekonomi, krisis ekonomi terjadi di mana-mana. Karena apa? Karena PHK juga di Jakarta. Bahkan orang-orang yang daerah, dia tidak bisa pulang ke daerahnya, ke kampungnya. Padahal dia sudah kena PHK, dia sudah kena tidak bisa bekerja lagi, dan dia harus bayar kos-kosannya karena dia tidak punya rumah, hanya kos atau kontrak. Pada saat mereka mau ke kampung tidak bisa, akhirnya kehabisan duit, keliharan lalu tidur di emper-emper toko, tidur di pinggir jalan, mau tidur di biasanya tempat ibadah masjid ya tidak boleh, kan ditutup, saudaraku ya. Itulah, saudara, yang terjadi. Dan ironis sekali terjadi krisis keamanan.
keamanan juga berdampak ya. Jadi terus akhirnya kalau kita tidak waspada, kita tidak kuat, iman kita bisa goyah. Akan krisis keamanan juga terjadi saudaraku ya. Itulah saudaraku ya. Oleh sebab itu inilah yang kita hadapi saudaraku ya. Di dalam ayat 4 dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah saudaraku ya. Memang kita tidak hanya dengan manusia. Musuh kita bukan hanya darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara saudaraku ya. Penghulu-penghulu di udara. Di dalam satu Petrus 5 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling. Oleh sebab itu kita harus waspada dan sadar dan berjaga-jaga. Dengan apa saudaraku? Dengan kita datang kepada Tuhan. Dalam Matius yang ke-11, Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin saudaraku. Kita harus waspada dan berjaga-jaga dengan apa? Datang kepada Tuhan. Kita mau meresponi panggilan Tuhan. Jangan terus kita happy-happy saja mencobai Tuhan. Seperti saya juga melakukan demikian. Saya terus terang dengan adanya wabah virus COVID-19 ini, saya terus terang tidak punya rasa khawatir saudaraku ya. Bukannya saya sombong saudaraku, tidak. Saya tidak pernah. Saya tetap bersuka cita. Saya ngasih tahu anak-anak saya, istri saya ngomong, orang asal nonton TV berita-berita corona semua. Nontonnya TV OVJ aja. Makanya saya kalau nganu kan tidak pernah nonton berita-berita yang mengkhawatirkan. Yang tentang corona ini sudah sekian. Saya tidak pernah nonton saudaraku ya. Makanya untuk perkembangannya selanjutnya saya tidak ngerti. Soalnya kenapa saya nontonnya ya sekilas-sekilas saja. Saya hanya dengar ya sekilas, nonton sebentar. Gitu. Saya nonton yang baik-baik saja. Karena saya punya prinsip, biar pikiran hati saya dirasuki yang baik-baik, firman Tuhan, atau yang lucu-lucu, yang gembira. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 kata, bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Jadi kita tidak hanya bersukacita, tapi juga tetap berdoa. Seperti apa yang saya lakukan, saya bersukacita senantiasa, tapi tetap berdoa, mengangkat tangan kepada Tuhan, mohon uluran tangan daripada Tuhan, mohon campur tangan daripada Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan juga melingkupi dalam kehidupan kita, melingkupi dengan keselamatan, dengan kesehatan, juga anugerah daripada Tuhan. Amin saudaraku. Jadi pikiran kita, hati kita, iman kita jangan dirasuki dengan hal-hal yang negatif. Jangan dirasuki dengan hal-hal yang tidak baik saudaraku ya. Prinsip saya demikian. Saya tidak pernah nonton berita. Saya terus terang saudaraku ya, saya pakai masker tuh terpaksa. Saya sumpah, saya kemana-mana loh, tidak pernah. Saya ke pasar belanja, saya tiap pagi belanja. Hampir seminggu 3 kali saya ke pasar, 3-4 kali ya bahkan. Tiap pagi saya jam 6 sudah ke pasar, setengah 7 saya ke pasar. Tidak pernah pakai masker. Saya ke mall tidak pernah pakai masker. Ditanyain maskernya apa? Di mobil. Ya sudah apa-apa ya. Tapi begitu saya terus keluar lagi ngambil tas kantong, masuk lagi, yang petugas satpamnya lain, tidak boleh. Ngapa ini aturan? Balik lagi ke mobil saya. Saya jadi tidak pernah mau pakai masker. Ke mall-mall tidak pernah pakai masker. Tapi berubah dianjurkan, dilarang, akhirnya tak pakai. Saya orang ini terus agak ngeyel ya. Saya tidak pernah, bukannya terus saya mencoba Tuhan, bukan saudaraku. Cuma saya prinsip saya belajar tuh berkata-kata positif. Aku percaya Tuhan saya melindungiku. Aku percaya Tuhan saya memulihkanku. Amin saudaraku. Karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu mengasihiku. Jadi saya yakin saudaraku, saya katakan positif terus. Istri saya kalau khawatir tak mau rasa khawatir. Iya, kayak semalam dari malam hujan sampai pagi. Waduh, hujan menembak.
wayah nyuci pakaian hujan. Nggak usah khawatir, kok Dewi Saruna mau gereja terang. Terang, saya selalu katakan positif. Amin saudaraku. Perkataan profetik perlu menguatkan iman kita. Imun tubuh kita juga lebih kuat, saudaraku ya. Kesehatan kita kuat. Saudaraku, saya terus terang tidak ada ibadah ini, saya tetap tiap minggu ada komsel, Bapak Ibu. Komsel dari GBI, saudaraku ya. Tiap minggu lewat online. Dulu lewat online ya, masuk di streaming ya. Sekarang pakai WA, bisa maksimal 8 keluarga. Saya lewat tiap minggu, saya tiap Kamis. Dulu sebelum ada corona, saya mulai kalau tidak Senin Selasa komsel di rumah saya. Rebo persuan diskon 2 malam di sini. Kamis komsel lagi di daerah Amarta. Ya di Jembatan Indraprasta sini saya ke Indraprasta juga. Ada Jembatan Indraprasta juga dari keluarga Allah. Di Amarta, di Krakatau. Saya belajar untuk rindu saja dekat pada Tuhan. Amin saudaraku. Sehingga pada saat kita mengalami hal yang tidak baik, Tuhan saya campur tangan. Tuhan saya melindungi. Meskipun saya masalah persoalan saya banyak, tapi saya tetap belajar bersukacita. Bersyukurlah senantiasa di dalam segala hal. Amin saudaraku. Artinya apa? Di dalam segala hal, dalam kondisi apapun juga, kondisi yang sulit sekalipun, kondisi yang sesak sekalipun, saya belajar untuk mengucap syukur. Sampai jemaat-jemaat komsel, aduh ini tetap ceria ya, seger tuh ya sambil disirami ya. Kayak wete tumbuhannya itu seger, tiap hari disirami di pupuk kayak gitu. Ngomong gitu semua. Keluar lewat dari WA, lewat dari streaming. Kan kalau di TV yang jelas ya. Sekarang pakai WA, kalau di TV lewat Zoom tuh sering gangguan-gangguan. Kalau di WA malah lancar saudara ya. Itulah saudara-saudara, jadi kita selalu belajar untuk bersukacita senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Dan tetaplah berdoa. Pada saat kita menghadapi masalah seperti ini, kita mau meresponi panggilan Tuhan. Seperti di dalam Matius 11 ayat 24, 8 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan berikan kelegaan. Kalau kita mau meresponi panggilan Tuhan dengan baik, pasti Tuhan akan senantiasa melingkupi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya, seringkali kita sebagai manusia pada saat kita mengalami kesulitan seperti ini, seringkali orang terus khawatir, takut. Bahkan kalau kita tidak waspada sampai melakukan hal yang tidak baik, seperti saya pernah dikirimi dalam video, akhirnya masuk TV. Ada seorang ibu bersama dengan putrinya, cantik putrinya, mencuri di swalayan. Aduh, sampai saya ngelus dodo, saudaraku. Kok kasihan, men? Karena apa? Imannya goyah. Musuh kita bukan darah dan daging saja, tapi pemburu-pemburu di dalam ini iblis. Hidup kita seperti domba di tengah-tengah segala yang mencari kelemahan kita, mencari iman kita lagi jatuh kosong, kita bisa diterkam di bumi. Itulah saudaraku ya. Padahal saya lihat ibunya, anaknya juga cantik-cantik, baik-baik, tapi kok bisa melakukan hal-hal yang demikian? Karena apa? Tidak waspada dan tidak mau menjaga iman. Oleh sebab itu yang pertama, dalam kondisi iman kita menghadapi kesulitan ini, krisis ini, yang pertama kita harus bertahan dalam iman. Karena apa? Dalam ayat 13 dikatakan, tetapi orang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin saudaraku. Kalau kita iman kita bertahan sampai pada kesudahannya, akan selamat. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk berkata positif, belajar untuk memujikan nama Tuhan. Saya seringkali pujikan, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Amin. Amin saudara. Kita percaya
bahwa Tuhan pasti menolong. Kalau Tuhan sudah menolong, bisa menolong orang lain, pasti Tuhan juga menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu pada saat kita mengalami masalah seperti ini, kita percaya. Dan saya mau bertanya, pada masa kesulitan ini, Tuhan lepas tangan atau Tuhan turun tangan, saudaraku? Apa jawabannya? Tuhan lepas tangan apa Tuhan turun tangan? Yang pasti Tuhan turun tangan. Amin, saudaraku. Tuhan turun tangan apabila kita mau meresponi panggilan Tuhan, mau datang kepada Tuhan, mau tersungkur di bawah kaki Tuhan, mau mencari hadirat Tuhan, pasti Tuhan akan turun tangan. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu mari kita tetap gandul Gusti Yesus. Kita mencari wajah Tuhan. Yang kedua apa yang harus kita lakukan, saudaraku ya? Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu di dalam 2 Timotius 4 ayat 5, saudaraku ya. 2 Timotius 4 ayat 5 sampai dengan 7, saya membacakannya, saudara ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin, saudaraku. Jadi yang kedua, kita harus memelihara iman. Kita harus memelihara iman lebih kuat, saudaraku ya. Dengan apa, saudaraku ya? Jadi dengan penguasaan diri kita dalam segala hal, untuk kita senantiasa sabar menderita dalam melakukan pekerjaan kita, juga dalam pelayanan kita. Amin, saudaraku. Rasul Paulus dalam pelayanannya mengajarkan supaya kita senantiasa dapat menguasai diri kita dengan penuh kesabaran. Dengan dalam penderitaan maupun dalam pelayanan kita, supaya kita dapat memelihara iman kita sampai akhir. Amin, saudaraku. Kita memelihara iman kita sampai akhir dengan apa? Dengan sabar dalam penderitaan, sabar dalam pelayanan kita, agar iman kita bisa sampai akhir. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi seringkali pada saat kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan atau apa yang kita pergumulkan, seringkali kita putus asa, seringkali kita kendor, seringkali kita terus bersungut-sungut, bahkan yang mengkhawatirkan terus kita jauh daripada Tuhan. Jangan sampai, saudaraku ya. Memang kita sebagai manusia masih lemah, masih daging, saudaraku. Seringkali kita lemah, seringkali kita khawatir, seringkali kita kalah dengan keadaan dunia, saudaraku ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, pada saat kita lemah, kita mau sadar, kita mau bertobat, kita mau minta ampun kepada Tuhan, mau datang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar dan luar biasa, saudaraku ya. Oleh sebab itu, pada saat Tuhan izinkan persoalan atau pergumulan seperti apa yang ada saat ini dengan wabah COVID-19 ini, kita mau tetap kuat, kita percaya. Meskipun secara manusia saya juga khawatir loh, saudaraku. Saya juga manusia, saya masih daging, saya khawatir. Tapi kekhawatiran saya serahkan pada Tuhan. Tuhan, saya yakin dan percaya Engkau pasti, tanganmu yang penuh kuasa dan kasih pasti akan Kau ulurkan untuk menggandeng saya, menopang saya, menyelamatkan saya, menolong saya, memberkati saya. Amin, saudaraku. Percaya, saudaraku ya. Saya juga khawatir, saya bukan dewa, saya bukan film-film kartun apa yang robot itu, bukan, saudara. Saya juga manusia penuh kelemahan. Tapi saya belajar untuk sengaja mencari hadirat Tuhan. Saya belajar terus saya datang kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, saudaraku ya, dalam masa-masa saya terakhir bulan Maret, bulan April, saya tetap keluar kota, saudaraku, saya ke Ngawi. Tapi puji Tuhan, saya terus didampingi oleh hamba Tuhan, saudaraku ya.
Jadi saya seringkali bisa sharing di mobil berdua, kalau kadang-kadang sama anak saya, Calvin aja, saya sharing, saya diberikan kekuatan, diberikan support, motivasi. Bahkan bulan April saya 3-4 kali bagian sembako ke hamba Tuhan, membagikan sembako 3-4 kali, saudaraku ya. Bulan Mei kemarin ya 4 kali atau 3 kali ya. Kok Salatiga, kok Bawen, kok Bojo, kemarin ke Pati, jualnya daerah sana. Saya belajar tuh senantiasa melayani Tuhan, saudaraku ya. Meskipun saya tidak ikut saya hanya membagikan aja, ikut membagikan, saudaraku ya. Gitu, saudaraku. Dan saya belajar tuh menabur berkat, seperti nanti mulai bulan Juli ini ya di BPI mengadakan bagi-bagi nasi bungkus tiap hari Jumat, saudaraku ya. Saya diajak Ipan, yuk melu, oke saya ikut tiap Jumat, saudaraku ya. Besok mulai Jumat besok tanggal 5, saudaraku, tanggal 5, oh iya wes aku melu 50 bungkus ya, gitu. Saya ikut 50 bungkus. Kok melu bagi ya, kok gampang, tak kabari meneh. Pokoknya saya ikut 50 bungkus. Satu bungkus sekitar ya 10-12 kali. Oh, rapopo panik. Saya belajar tuh menabur, saudaraku ya. Jadi kita meskipun dalam kondisi ini, terus kita jangan pelit, saudaraku ya. Meskipun kita juga dalam kesulitan, terus terang saya juga sama, saudaraku ya. Tapi untuk menabur, untuk melayani Tuhan, saya belajar dengan penuh sukacita. Amin, saudaraku. Jangan belajar dengan terus waduh aku dewe kurang, aku dewe terbatas. Tidak bisa belajar. Oleh sebab itu, mari saudaraku, kita mau belajar tuh mengikuti firman Tuhan. Banyak tokoh-tokoh kesaksian iman yang ada di Alkitab kita, saudaraku ya. Seperti yang jelas-jelas. Jadi yang pertama kita memelihara iman kita, saudaraku ya. Jadi apa yang dilakukan, saudaraku ya, tokoh-tokoh iman. Jadi karena apa? Karena kita tidak mau seringkali baca firman Tuhan, pasti kita akan lemah, saudaraku ya. Seperti apa yang dialami di dalam kitab Lukas ya, Lukas 23 ya. Pada Tuhan Yesus disalib bersama 2 orang penyamun, saudaraku. Disalibkan dengan kanan kirinya 2 orang penyamun, dan salah satu penyamun itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang dikatakannya di ayat 42, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepada penyamun itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersamaku di dalam Firdaus. Amin, saudaraku. Jadi iman itu yang penting, saudaraku. Iman yang membawa keselamatan dalam kehidupan kita. Bukan karena kebaikan kita atau kebenaran kita, tapi karena iman. Tuhan Yesus katakan, karena iman kamu diselamatkan, karena iman kamu disembuhkan. Amin, saudaraku. Jadi iman. Oleh sebab itu kita harus memelihara iman kita lebih kuat. Jangan sampai kita jatuh, bahkan jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Kalau sampai kita jauh daripada Tuhan, itu saudara yang terjadi. Kita bisa melakukan hal yang tidak baik, kita bisa melakukan hal yang tidak benar, bahkan kita bisa melakukan hal yang negatif. Seperti pernah saya alami. Saya juga pernah mengalaminya, saudaraku ya. Sekitar akhir 2014 awal 2015, pada waktu itu ya Tuhan izinkan ya. Saya percaya semua itu seizin Tuhan, saudaraku ya. Jadi menguji iman saya, saudaraku ya. Kalau bukan dari Tuhan itu pencobaan. Kalau pencobaan dari iblis, saudaraku ya. Tapi kalau dari Tuhan itu seizin Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh hambanya Ayub, saudaraku ya. Saya kalau membaca kitab Ayub, wah sungguh luar biasa. Imannya yang kuat, imannya yang teguh. Hambanya Ayub, saudaraku ya. Pada saat Ayub diizinkan Tuhan melalui setan menguji imannya Ayub. Asal nyawanya saja jangan kamu jamah. Gitu. Apa yang terjadi, saudaraku ya? Ayub ke-10 anaknya mati semua. Harta bendanya habis, terbakar, dirampok, terbakar. Bahkan dirinya sekalipun sakit yang tidak berkesudahan, sampai untuk mengobati rasa sakitnya dikerok sama pecahan kaca. Bahkan istrinya sudah mengutuki dia. 3 sahabatnya
melemahkan imannya. Tapi apa yang terjadi? Ayub tetap kuat. Amin saudaraku. Bahkan dia mengatakan demikian, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itulah perkataan Ayub. Bahkan di ayat 5 dikatakan, ayat 17, berbagilah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah kita menolak didikan Tuhan. Jadi saudaraku, itulah saudaraku ya, iman daripada Ayub, sehingga endingnya Tuhan pulihkan dengan luar biasa, dan kekayaannya berlipat kali ganda lebih baiknya. Oleh sebab itu, mari saudaraku, pada saat kita mengalami menghadapi masalah, situasi, kondisi seperti ini, mari kita percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa turun tangan untuk menolong kita. Amin saudaraku. Tuhan tidak akan lepas tangan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita apabila kita mau datang kepada Tuhan. Apa ada seorang anak minta kepada bapaknya memberikan racun saudaraku? Tidak ada. Apalagi Bapak kita yang di surga, Tuhan Yesus itu pasti, kalau kita punya iman yang kuat, pasti Tuhan juga akan menopang dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Seperti seorang perempuan yang perdagangan sudah 12 tahun, dengan imannya dia percaya. Karena apa? Pada saat itu sek-sekan, kondisi banyak semumpul, sehingga perempuan itu tidak bisa mendekati Yesus. Tapi dia percaya, asal aku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Itulah saudara yang terjadi, dan akhirnya sembuh. Oleh sebab itu, mari saudaraku, kita percaya, kita mau berkata-kata positif, kita berkata-kata yang baik, kita berkata-kata yang sengaja menguatkan kehidupan kita, sehingga pada saat Tuhan mengizinkan wabah COVID-19 ini ada dalam dunia ini, kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Jangan sampai kita jatuh. Tuhan ingin menegur, mengingatkan kepada manusia yang saat ini sudah hidupnya banyak yang jauh daripada Tuhan. Karena apa? Karena kemajuan teknologi, kepandaian manusia, akhirnya manusia seringkali lupa dengan Tuhan, bahkan tidak percayakan adanya Tuhan. Oleh sebab itu, dengan wabah COVID-19 ini, kita disadarkan oleh Tuhan, saudaraku ya. Mungkin yang di sini paling tua Pak Thomas ya. Pak Thomas usianya 60 ke atas ya Pak Thomas ya. Pernah dari sejak lahir, dari kecil sampai sekarang mengalami hal yang demikian. Sekolah dari rumah, tidak boleh beribadah, tidak boleh berdekatan dengan orang. Pernah Pak Thomas? Belum pernah. Makanya itu belum pernah terjadi, saudaraku ya. Jadi semua yang terjadi dalam saat ini itu tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Tapi inilah, saya percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya pada saat ini wabah COVID yang Tuhan izinkan, itu semua seizin daripada Tuhan. Amin saudaraku. Itu semua tuh seizin daripada Tuhan. Dan pasti kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, di balik semua masalah ini, Tuhan rasa mempunyai rencana yang indah. Amin saudaraku. Rencana yang baik buat kehidupan saudara dan saya. Itulah saudaraku, pada saat kita Tuhan izinkan masalah pergumulan ada dalam kehidupan saudara dan saya, mungkin kelemahan tubuh, sakit, penyakit, mari kita mau meresponi panggilan Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, seperti katakan 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih sudah berberat, datanglah. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Amin saudaraku. Jadi kita percaya apa yang harus kita lakukan dalam iman kita sebagai umat yang percaya dalam menghadapi kondisi yang sulit ini, kondisi yang serba terbatas ini, kondisi yang serba krisis ini, saudaraku. Yang pertama, kita mau bertahan dalam iman kita dengan waspada dan berjaga-jaga dalam iman kita. Yang kedua, kita memelihara kita dengan penuh kesabaran dalam hal penderitaan, juga dalam pelayanan kita. Itulah saudaraku ya, kita percaya bahwa satu hal yang harus kita ingat, keadaan boleh berubah, tidak menjadi baik, tetapi iman pengharapan kita jangan sampai runtuh. Amin saudaraku. Keadaan boleh sulit,
Bahkan kondisi boleh membuat dada kita sesak, tetapi kita percaya punya Tuhan Yesus di atas segala masalah kita. Amin saudaraku. Karena Tuhan Yesus adalah Yesus kasih yang sejati. Bangun ketahanan iman kita dan pelihara iman kita agar tetap teguh di dalam Tuhan. Dengan iman yang kuat kita akan menjadi pemenang. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh jadi berkat, kekuatan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita akan pagi berdiri, kita akan memujikan sebuah pujian. Kemanakah kami mencari? Kita akan memujikan pujian ini dengan penuh iman dan keyakinan. Mohon singer bisa membantu singer. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi, kemanakah kau mencari aku? Kemanakah kami mencari Kekuatan dan kehidupan kami. kasih sejati? Haleluya. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau ya Tuhan. Kami perlukan Kami manusia perlu berlemah. kami manusia perlu berkata. butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Kau ya Tuhan. Haleluya. Kami Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau bangga pada Tuhan. Sebab kami kita manusia yang lemah, kita manusia yang berdosa. Mari kita cari wajah Tuhan. Kali ini kau cari hadirat Tuhan dalam satu kehidupan. jalan sendiri. Kami perlukan Sekali lagi, kami perlu Kau ya Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Amin, amin, amin. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Kau ya Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah menyampaikan kepada firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik. Terima kasih karena Engkau selalu ada bagi kami ya Tuhan. Di tengah masa krisis yang melanda semua orang ini dan juga kehidupan pribadi kami ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang selalu memegang tangan kami. Engkaulah yang senantiasa menuntun kami ya Tuhan dalam melewati semua badai krisis yang harus kami lalui ya Tuhan. Dan bahkan Engkaulah ya Tuhan Yesus yang menyempurnakan iman kami.
sehingga kami memperoleh kekuatan untuk terus melangkah dan mengalami terobosan yang tidak masuk akal bersamamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Demikian pula pada saat ini kami juga memberkati gereja-Mu yang ada di tempat ini, Gea Podra. Kiranya berkat anugerah-Mu senantiasa mengalir, melingkupi buat gereja-Mu yang ada di tempat ini. Khususnya hamba-Mu Bapak Kepala Sidang kami, Bapak Thomas Selamat Sudiono bersama dengan Ibu, yang penuh kasih dan setia dan ketaatannya, bahkan ketekunannya untuk mengembalakan gereja-Mu yang di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkatinya, baik dalam pembelaannya di tempat ini, juga dimanapun hamba-Mu melayani. Engkau senantiasa memberkati dengan luar biasa. Kasih anugerah-Mu senantiasa melingkupi dalam setiap kehidupannya, baik dalam kehidupan rumah tangganya, bersama dengan kedua putrinya, kedua menantunya, bahkan cucu-cucunya. Kami percaya berkat kasih anugerah-Mu mengalir dan melimpah dalam setiap kehidupan keluarga besar Bapak Kepala Sidang kami. Demikian pula kami juga berkati segenap jemaat yang pada saat ini mungkin menyaksikan, baik di rumahnya masing-masing, dimanapun saudara berada, ya Tuhan, kami percaya kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan senantiasa juga melingkupi dalam setiap kehidupan saudara-saudara kami semua. Bahkan mungkin pada saat ini ada yang mengalami pergumulan, baik pergumulan dalam keuangannya, atau pergumulan dalam pekerjaannya, atau dalam ekonominya. Kami percaya di dalam nama Yesus berkat anugerah-Mu melimpah dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pergumulannya. Pemulihan terjadi, anugerah Tuhan mengalir dalam setiap kehidupannya. Buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan, bukan juga yang mungkin pada saat itu mengalami kelemahan dalam tubuhnya atau sakit penyakit yang dideritanya, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kuasa Tuhan berkuasa. Bilur-bilur Tuhan sudah menjamah dan menyembuhkan, sebab kuasa darah-Mu memulihkan dan menyembuhkan, bahkan menyempurnakan dalam setiap kondisi tubuh kami, kesehatan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan dan berkat Tuhan turun atas kami semua pada saat kesempatan sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama, segala nama, nama yang penuh kuasa, nama yang penuh dengan mujizat Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya. Amin. Kita bersyukur ibadah kita sudah diberkati oleh Tuhan. Pada kemarin kita akan bersama-sama pulang bersama-sama. Kita akan berdiri kembali bersama-sama untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan melindungi engkau, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pulang bersama-sama. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai saat ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput orang yang setia. Haleluya. Amin.